Halo semua, selamat datang di podcast dari kelompok 4. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Marcelo Yendardi Utama Putra dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Cemoratu Arum Gurindra dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Poppy Novelia, X11 IPA 2, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nisma Rizkina Tijendra. Dan tetap nomor absen berapa tadi? 12. Oke. Saya Ismail Bridger, nomor absen 34. Oke, semua sudah memperkenalkan diri. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan rakyat Surabaya. Perjuangan rakyat Surabaya sendiri itu dimulai dari kedatangan Inggris di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 di bawah pimpinan Malabi. Nah, tujuan kedatangan Inggris itu atau sekutu itu bertujuan untuk melucuti serdadu Jepang yang ada di Surabaya dan juga untuk menyelamatkan internitan sekutu yang ada di Surabaya. Nah, kedatangan Inggris ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur pada saat itu yaitu Bapak Suryo. Nah, untuk lebih meyakinkan tujuan dari kedatangan sekutu atau Inggris itu adalah dengan mengadakan pertemuan antara wakil pemerintah RI dengan pihak Inggris yang diwakili oleh Malabi yang menghasilkan yang pertama adalah Inggris berjanji bahwa kedatangannya tidak disertai dengan angkatan perang Belanda. Lalu yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman di Surabaya. Lalu yang ketiga adalah akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah Inggris berjanji hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Yus? Setelah hasil pertemuan itu? Pada tanggal 26 Oktober 1945, malam harinya suatu pasukan dari security di bawah pimpinan Kapten Chow menyerbu penjara Kalijodo dengan tujuan membebaskan Kolonel Fourier, seorang kolonel angkatan laut Belanda beserta kawan-kawannya. Keesokan harinya, Inggris juga menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Bank Internasio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1946, pesawat Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah dan yang memerintahkan rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk mengembalikan senjata hasil rampasan dari Jepang, dan itu ditolak oleh rakyat Surabaya dan terjadinya kontak senjata. Dan pada tanggal 28 Oktober 1945, Inggris mulai terdesak dan tank mulai dilumpuhkan oleh pemuda-pemuda Surabaya. Oh, berarti pada awalnya itu Inggris diizinkan masuk ya ke Surabaya ya. Habis itu ternyata Inggris malah tidak menepati janjinya itunya ya. Dan kemudian malah justru berusaha menguasai Surabaya. Oke, terima kasih Yusman. Habis itu apa ya yang terjadi setelah perseteruan antara pihak Inggris dengan pihak Indonesia? Mungkin bisa tolong dijelaskan, Cempo. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, maka pihak sekutu segera menghubungi Presiden Soekarno untuk menghentikan pertempuran. Setelah itu terjadi perundingan antara Presiden Soekarno. Nah, perundingan ini menghasilkan dua kesepakatan, yaitu penghentian kontak senjata dan Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Oke, terima kasih atas penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian perseteruan antara Inggris dengan rakyat Indonesia yang ada di Surabaya. Habis itu apa ya yang terjadi? Gimana apa yang dilakukan oleh
pihak Indonesia dan pihak Inggris agar hasil perundingan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin Nisma bisa tolong dijelaskan. Baik, jadi agar hasil perundingan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman, dibentuk kontak biro yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah Republik Indonesia di Surabaya dan tentara Inggris. Seluruh anggota kontak biro kemudian mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Ketika anggota kontak biro tiba di tempat tersebut sedang terjadi insiden tembak-menembak antara para pemuda dan pasukan sekutu. Dalam insiden tersebut, Brigjen AWS Malabi terbunuh. Letnan Jenderal Kristison selaku Panglima AFNAI menuntun atas kematian Malabi dan menyuruh agar rakyat Surabaya menyerah. Kalau tidak menyerah, Surabaya akan dibumi hanguskan. Setelah itu, Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Jenderal E.T. Montauk pada tanggal 9 Oktober 1945. Montauk mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya termasuk para pemimpin yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris. Kemudian semua harus menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris dan batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 waktu Indonesia Barat tanggal 10 November 1945. Kalau ultimatum tidak diindahkan sampai batas waktu yang ditentukan, Inggris akan mengerahkan semua kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya. Oke, terima kasih penjelasannya Nisma. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah Inggris mengeluarkan ultimatum tersebut? Apakah ultimatum itu diterima diindahkan oleh rakyat Surabaya atau tidak ya? Poppy mungkin bisa menjelaskan? Ultimatum tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden, tetapi hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya. Setelah mendapatkan tanggapan tersebut, pada tanggal 9 November 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Para pemuda kemudian mulai membuat pertahanan di dalam kota. Komandan Pertahanan Kota Sungkono telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari TKR, PRL, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BPI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di markas Pregolan 4. Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. Sektor barat dipimpin oleh Kun Kiat, sektor tengah dipimpin oleh Kre Tarto dan Marhadi, serta sektor timur dipimpin oleh Kadin Prawiro Diharjo. Sedangkan dari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui radio. Batas ultimatum berakhir dan pecahlah pertempuran antara pasukan Indonesia dan Inggris pada tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran 10 November 1945 ini menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Oke, terima kasih Poppy atas penjelasannya mengenai akhir dari ultimatum tersebut. Habis itu kan pertempuran Surabaya kan juga terkenal dengan salah satu insiden perobekan bendera Belanda kan di salah satu hotel, yaitu di Hotel Yamato. Mungkin bisa minta tolong dijelaskan mengenai insiden di Hotel Yamato. Ya, jadi insiden di Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman dan Blokman untuk menurunkan bendera Belanda. Oke, terima kasih. Berarti ya sepertinya sudah cukup untuk pembahasan kita kali ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa perjuangan rakyat Surabaya itu diawali dari kedatangan Inggris di bawah pimpinan Walabi pada tanggal 25 Oktober 1945 untuk melucuti
serdadu Jepang dan juga menyelamatkan interniran Sekutu. Nah, Inggris ternyata berusaha untuk menguasai Surabaya. Nah, itu Inggris itu berarti menyebarkan pamflet yang berisikan agar rakyat Surabaya untuk menyerah sesegera mungkin kepada Inggris dan juga menyerahkan senjata, menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang pada Inggris. Nah, tetapi terjadi keributan antara rakyat Surabaya dengan Inggris karena pemuda Surabaya menolak hal tersebut. Lalu dibentuk perundingan antara pihak Inggris dengan pihak Inggris atau sekutu dengan pihak Indonesia menghasilkan kesepakatan untuk penggantian kontak senjata dan Inggris mengakui kedaulatan RI. Setelah itu dibentuk kontak biro yang bertujuan untuk meluruskan, untuk menghindari dari kesalahpahaman. Nah, akan tetapi ditemui bahwa Malabi itu terbunuh di Gedung Bank Internasional di Jembatan Merah, sehingga Inggris itu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya untuk menyerah kepada Inggris yang diberi waktu hingga pukul 6 tanggal 10 November 1945. Nah, rakyat Surabaya itu tidak mengindahkan ultimatum tersebut dan akhirnya terjadilah perang antara rakyat Surabaya dengan Inggris yang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional itu pada tanggal 10 November 1945. Oke, sekian dari podcast kita kali ini ya. Sepertinya sudah mencukupi waktunya. Oke, terima kasih kepada Cempa, Poppy, Yusman, dan Isma yang sudah datang di podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa berguna ya bagi para pendengar ataupun yang menonton video kita. Oke, terima kasih semuanya. Bye.